Chon Jong-seo ini terlibat dalam masalah kekerasan di sekolah atau aka bully. Yo, what is up teman-teman? Balik lagi bersama dengan Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Mana kacamata saya ya? Today we're gonna talk about Chon Jong-seo. Siapakah dia? Dia adalah seorang perempuan yang menjadi biasnya Bang Korea sendiri semenjak gue nonton dia di film The Call yang barengan sama Park Shin-hye. And I was like, damn, she's cute, man. She's cute. Dan dari aktingnya juga kayak wow. Oke, guys. Oke, dia adalah seorang aktris ya. Untuk membahas masalah ini, Tems, kita harus balik lagi ke 6 tahun lalu ketika Chon Jong-seo debut, Tems. Seketika dia debut dalam film Burning, adalah postingan di mana mengatakan bahwa Chon Jong-seo ini terlibat dalam masalah kekerasan di sekolah atau aka bully, 학폭 논란. And then setelah itu entah kenapa hilang. And then, baru-baru ini tanggal 4, yaitu 2 hari yang lalu, ada postingan di suatu komunitas online di Korea yang anonymous ya, yang tanpa nama, yang bernama Blind. By the way, just so you guys know, Blind ini adalah aplikasi sekaligus website di mana para employees, pekerja atau karyawan memposting ya blog ataupun ya biasanya dalam bentuk tulisan ya. So, di sini ada suatu postingan yang diupload oleh somebody. Kita mulai dulu yang sebelah kiri dulu. Nah, ini namanya kenapa di cover atau di sensor, takutnya nanti di take down. Kita panggilnya JJS saja, JJS. JJS hakpok. Nih, gue udah translatein, udah baik banget ya Bung Korea ya. Akhir-akhir ini saya jadi marah karena melihat JJS di banyak iklan. Dan saya cari artikel bahwa kalau ada artikel tentang JJS bully sekolah, artikelnya akan langsung di take down. Ternyata postingan saya pun dihapus. Saya harap tidak terhapus di platform Blind ini. Saya satu sekolah dengan JJS. Baju olahraga dan seragam sekolah diambil sama dia. Kalau kita tidak kasih, dia akan pakai kata kasar dan kita akan menjadi sasaran bully rame-ramean. Saya pun pernah kejadian di mana saya tidak kasih seragam olahraga dan dikata-katain micinyeon, yang artinya cewek gila. Tapi bisa diartikan lebih dari cewek gila ya, Tems ya. Karena micinyeon itu kalau dalam bahasa Inggris tuh bitch. That's right, I said it. Tapi bahasa Indonesia apa? Anjing dong ya, anjing. Nah, jadi selama dia bersekolah dikata-katain dengan micinyeon ini karena tidak kasih pinjam baju olahraga dan seragam sekolah. Dia sampai ikutin sampai toilet dan tendang pintu toilet. Dia akan keluar ketika saya diam ketakutan, kata dia. Para korban telah upload postingan terus-menerus dan perusahaan pihak JJS sedang hapus secepat mungkin. Saya jadi marah kalau lihat mukanya karena keingat masa itu sampai saya nggak bisa mengerjakan hal yang lain. Dan saya coba lagi dengan berani untuk upload postingan ini. Saya sedang mencari siswa-siswa kelahiran 1994 di SMP Teng-Teng ya. Di SMP di Yeongdeungpo. Kalau kita lihat di Wiki3 atau Wikipedia adalah ya sekolahnya ya. Saya salah satu orang yang komen di bawah postingan karena saya baca komen yang mengatakan ngarang cerita kamu, buktiin aja nggak bisa. Kenapa sih mau hancurin hidup orang lain? Saya kehilangan masa sekolah saya. Saya harus kehilangan apa lagi? Misalkan berita ini hilang, saya akan dicap sebagai pembohong. Dan itu lebih menakutkan bagi saya. Saya sedang cari teman sekolah dari SMP Teng-Teng untuk membuktikan kata-kata saya. Dan ada netizen lain yang berkomen, saya juga ke SMP yang sama. Saya masih ingat dia melihat orang seperti mereka seekor serangga. Teman-temannya luar biasa. And then the next posting, Tems. Saya adalah teman sekolah SMP-nya dan saya menulis ini karena saya merasa nggak adil bagi Chon Jong-seo. Dan ini postingan yang sangat positif terhadap JJS di mana sedikit menghilangkan kebenaran dari dua postingan sebelumnya. Saya adalah teman sekolah SMP-nya dan saya menulis ini karena saya merasa nggak adil bagi Chon Jong-seo. Memang benar teman-teman yang disebutkan inisialnya adalah grup sampah. Orang-orang sampah maksudnya. Tapi saat itu pun JJS tahu kalau keluarganya kaya dan dirinya juga cantik. Jadi saya ngerasa JJS secara halus sedikit menjauh dan look down teman-teman itu. Pada saat itu dia adalah tipe orang yang bahkan tidak sentuh rokok sama sekali ketika orang-orang sekitarnya merokok. Dan ketika teman-temannya di sekitarnya melakukan hal-hal seperti kekerasan di sekolah, membuli ya, dia akan menghentikan mereka dan jika mereka tidak dapat menghentikannya, dia akan meninggalkan tempat itu. Dan saya tidak tahu apa tujuan mereka menyiksa JJS dengan berita-berita palsu.
Buktinya, JJS lockdown teman-teman bandel itu yang disebutkan inisialnya. Setelah dia keluar negeri, mereka tidak kontakan lagi. Dan ketika dia kembali, teman-teman yang masih dihubungi hanya anak-anak kaya atau mempunyai kualifikasi yang baik sesuai dengan kelas dia. Setelah dia pergi ke luar negeri, saya pun tidak dapat kontakan lagi sama dia, tapi sebagai seseorang yang dengan jelas melihat di samping dia, saya merasa jika saya JJS, saya akan merasa sangat tidak adil dan bisa bunuh diri juga karena frustrasi. Aku nggak tahu kenapa orang-orang sedang menyebarkan berita palsu ini, tapi tolong jangan merugikan orang yang tidak bersalah. Kalau punya dendam, tolong diambil ke orang yang bersangkutan secara langsung. Walau ujung-ujungnya masih rugi dari pihak JJS, bahkan setelah kebenarannya terungkap dan diklarifikasi, namun saya menulis ini dengan harapan dapat meringankan sedikit ketidakadilan JJS. Dan setelah ada postingan-postingan dari tanggal 4 dari manajemen Chon Jong-so, mereka sudah cek dengan teliti bahwa faktanya beda dengan apa yang dipostingan. Dan mereka akan melakukan tindakan hukum yang tegas untuk penyebar info palsu ini, berita palsu ini. Dari 2 postingan ini ya, terhadap JJS, sepertinya lebih banyak orang terlihat lebih ingin mengeksposkan masa lalunya JJS. Tapi dari postingan yang satu lagi yang positif terhadap JJS, gue bisa asumsi ya, bukan sebagai bias, tapi iya, walaupun bias masih bisa netral lah ya, Tams ya. Gue bukan fans garis keras juga sih, Tams. Dari 3 postingan ini, kayaknya gue bisa asumsi bahwa JJS lumayan berdekatan dengan teman-teman yang kualitasnya lumayan jelek kali ya. Nah, terus dari postingan kedua, gue kayaknya bisa asumsi juga bahwa yang tulis postingan-postingan ini dendam dengan bukan JJS tapi teman-teman dekatnya. Makanya dia pun tulis, tapi tolong jangan merugikan orang yang tidak bersalah. Kalau punya dendam, tolong diambil ke orang yang bersangkutan secara langsung. By the way, gue agak berbeda sedikit ya. Gue rekam ini 1 hari setelah gue rekam yang beberapa detik lalu, karena ada informasi baru dari temennya JJS sendiri pada waktu SMP kelas 2, dan dia membantu melaporkan apa yang benar tentang JJS di berita JTBC. Dan dia bilang seperti ini, pada zaman SMP kelas 2, JJS best friend saya. Jadi saya sering ketemu JJS, dan gak mungkin JJS lakukan apa yang dikatakan di postingan internet. Karena pacar JJS pada waktu itu menjaga JJS seperti menjaga seorang artis. Beneran. Dari zaman itu JJS bilang dia mau jadi artis. Dan saya tidak percaya pada waktu itu. Karena saya pikir, emang segampang itu? Dan untuk kasus baju olahraga nggak mungkin terjadi karena pacarnya bener-bener nggak suka pinjam baju orang lain. Nggak mungkin bisa terjadi dia pinjam baju olahraga orang lain, karena dia pinjam punya pacarnya. JJS akan selalu pinjam punya pacarnya, jadi nggak mungkin saya nggak tahu. Jadi apa yang sedang dikatakan tentang JJS bully pada masa sekolah itu tidak masuk akal. Karena JJS pun manusia, mungkin saja menggunakan kata-kata kasar. Tapi untuk menampar orang itu nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Dan masih aja ada yang berkomentar, wah jangan-jangan dari pihak JJS lagi pakai part-time job untuk menghilangkan komen. Kayaknya di Indonesia juga ada nggak sih, Tams? Anyways, intinya dari berita yang paling terupdate adalah JJS bukan orang yang seperti itu. Yes. Perasaan gue sih kayak gini ya. Dan juga kan dari manajemen bilang postingan-postingan ini sangat beda dengan faktanya. Yes, tapi sekarang ini menjadi isu yang lumayan besar di Korea karena baru-baru ini ada isu yang lumayan besar juga tentang Mbak SHY ya, SHY. Ada lumayan banyak isu atau kontroversi mengenai kekerasan di sekolah. Kalau dari seorang jurnalis Korea, dia mengatakan bahwa sistem publikasi kejahatan dari masa lalu itu diperlukan karena masyarakat merasa tidak adil ketika orang yang menyakiti orang lain menjadi sukses. Maka itu dipermasalahkanlah isu-isu seperti ini. Dan dari kasus-kasus yang menjadi masalah dalam society Korea saat ini, kita ingat juga bahwa kelakuan kita yang mungkin saja tidak sengaja dilakukan kepada orang lain bisa menyakiti orang lain gitu lah ya. Yes. Dan juga secara hukum, misalkan ini benar, masalah ini tuh sebenarnya nggak bisa diapa-apain secara hukum ya. Walaupun ini benar, masalah ini tidak bisa diapa-apakan. Karena sudah 15 tahun yang lalu dan bukti pun nggak ada. Nggak ada video, foto, ataupun rekaman. Yang paling penting adalah kalau misalkan ini benar, orang-orang yang pada masa sekolah itu mengatakan hal yang sama tanpa bersepakat. Ya, gue harap apa yang diumumkan oleh manajemennya benar. Kalau dari berita media Korea, mereka terlihat kurang percaya dengan pengumuman dari manajemennya ini. And we don't know where this is gonna go, tapi sebagai bias JJS juga, gue harap ya janganlah ya, jangan sampai bener lah ya.
Tapi kalau emang bener, susah sih kita melihat orang yang menyakiti kita pada masa lalu menjadi sangat sukses, itu sangat susah ya. Ya mudah-mudahan nggak bener ya Tems ya. And mudah-mudahan hanya karena teman-teman yang di sekitar JJS terinvolve dalam masalah ini. Oke Tems, itu dia isu dari bias Bung Korea JJS Honjongso. Please jangan sampai ada masalah, karena saya ingin melihat Anda lebih banyak acting dan dalam karya-karya perfilman Korea Selatan. Oke Tems, sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Akan gue update lagi tentang bias gue lagi. Apa kata dunia?